Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sabrina YouTube. Apa kabar kawanku semua? Lama kita tak jumpa. Kali ini saya akan membawakan suatu kisah, di mana kisah ini adalah kisah yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Namun gak apa-apa ya, saya ceritakan kembali. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah nenek moyang kita, yaitu kisah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Adam dan Hawa. Sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita mengingat kembali kisah Nabi Adam alaihissalam, yang kita ketahui bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam ini diciptakan untuk menjadikan khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Saudaraku, dari kisah Nabi Adam ini ada banyak hikmah yang bisa kita petik. Suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan atau memberitakan kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan makhluk dari bangsa manusia, dan makhluk ini diciptakan dari tanah di bumi yang nantinya akan menjadi khalifah di bumi juga. Dalam kisah ini diceritakan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 30, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini." Nah, Allah pun memerintahkan para malaikat untuk mengambil tanah di muka bumi ini. Nah, sobatku, ingat tidak saya pernah menceritakan tentang malaikat Israel yang diperintahkan oleh Allah untuk mengambil tanah ke bumi. Nah, di kisah ini Allah memerintahkan malaikat Israel untuk mengambil tanah ke muka bumi ini. Dan Nabi Israel itu saat itu berhasil menjalankan tugas dari Allah untuk mengambil saripati tanah dari bumi. Saudaraku yang dirahmati Allah, mukjizat pengetahuan yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihissalam ini diterangkan pada Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 31, yang artinya, "Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya." Dan dalam Al-Quran juga diceritakan tentang penciptaan Nabi Adam dan Siti Hawa, tentang bagaimana sampai mereka diturunkan ke bumi dan sampai memiliki anak-anak. Nah, di kisah Nabi Adam ini mengandung banyak pelajaran berharga, terutama tentang nilai ketaatan kepada Yang Maha Kuasa. Mulai dari kisah Nabi Adam dan Siti Hawa di langit, hingga kisah mereka ini di bumi beserta anak-anaknya. Nah, nilai ketaatan seorang hamba pada Sang Pencipta banyak terkandung di dalam cerita ini. Nah, bercerita tentang asal mula penciptaan Nabi Adam ini, dikisahkan bahwa Allah bercakap-cakap dengan malaikat. Saat itu Allah memberitahukan kepada malaikat bahwa akan ada penciptaan makhluk yang dinamai manusia. Nah, manusia ini akan mengemban tugas sebagai khalifah di bumi. Nah, pada saat itu
malaikat sempat protes. Mereka itu tidak setuju dengan hal yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat berpikir bahwa manusia ini hanya akan membawa bencana bagi bumi. Malaikat berpikir manusia ini hanya akan membuat kerusakan, permusuhan juga, sampai pertumbuhan darah. Malaikat merasa keberadaan dirinya ini saja sudah lebih dari cukup sebagai ciptaan Allah. Karena mereka senantiasa bertasbih, memuji dan mengagungkan Allah. Namun Allah pada saat itu berfirman bahwa Dia mengetahui apa-apa yang tidak diketahui oleh malaikat. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa manusia itu diciptakan dari saripati tanah. Hal itu diterangkan dalam Al-Quran, yaitu surat As-Sajadah ayat 7-9. Nah, di surat As-Sajadah ayat 7-9 ini menerangkan bahwa yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, yaitu air mani. Dan kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi tidak sedikit sekali kamu bersyukur. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah mengetahui hal yang gaib dan nyata. Dia menciptakan wujud sempurna manusia dari tanah. Allah menciptakan keturunan manusia dari air mani, kemudian Allah pun meniupkan roh untuk menghidupkannya. Allah juga yang menciptakan pendengarannya. Allah pula yang memberikan penglihatan dan hati kepada makhluknya itu. Nah, saudaraku, pada saat Nabi Adam diciptakan, Allah memberikan perintah kepada malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Walaupun para malaikat ini diciptakan dari cahaya, mereka sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para malaikat kemudian bersujud pada saat itu kepada Nabi Adam alaihissalam. Lain halnya dengan iblis. Ia ini merasa derajatnya itu lebih tinggi dari Nabi Adam, sehingga pada saat diperintahkan untuk bersujud ke Nabi Adam, iblis ini menolak untuk bersujud. Nah, kita ketahui bahwa iblis ini memang diciptakan dari api. Itulah sebabnya ia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam ini diciptakan dari tanah, dianggap lebih hina, dan iblis lebih mulia. Itu tanggapan iblis. Hal itu diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 34, di mana artinya adalah, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Nah, sobatku, karena kelancangan iblis ini yang membangkang membuat Allah sangat murka. Iblis telah durhaka dan hukumannya adalah mereka dikeluarkan dari surga. Iblis yang sombong ini bukannya bertobat pada saat itu, namun mereka itu makin membangkang perintah Allah, sehingga mereka dihukum dan dikeluarkan dari surga. Nah, pada saat mereka dikeluarkan dari surga, mereka ini malah mengeluarkan sumpah bahwa mereka akan menggoda Nabi Adam dan keturunannya
agar sesat. Iblis ingin manusia menemaninya di neraka nanti. Nah sobatku, pada saat itu Nabi Adam dianugerahi usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak riwayat yang menceritakan bahwa Nabi Adam ini diberikan usia hingga 1000 tahun. Namun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang diceritakan kalau Nabi Adam pernah memberikan umurnya sejumlah 40 tahun untuk Nabi Daud. Suatu ketika Nabi Adam ini kagum dengan cahaya yang berkilau di antara matanya. Lalu kemudian ia bertanya kepada Allah tentang manusia itu. Allah menjawab bahwa manusia itu adalah salah satu keturunan Adam, umat akhir zaman. Lalu Adam bertanya mengenai umur Daud, dan Allah menjawab bahwa dia memberikan 60 tahun padanya. Nabi Adam lalu meminta kepada Allah untuk menambahkan 40 tahun umur Daud ini yang dikurangi dari umurnya. Baik saudaraku, kita lanjut tentang kisah Nabi Adam dan Siti Hawa yang diturunkan ke bumi. Kira-kira kenapa sampai mereka ini diturunkan ke bumi? Nah, Nabi Adam alaihissalam ini memiliki segalanya di surga. Adam bisa mengambil dan menikmati apa saja yang ada di dalamnya. Walaupun begitu, Adam ini sangat merasa kesepian. Kodratnya sebagai manusia yang butuh ada manusia lain yang muncul bersamanya. Adam ini menginginkan teman yang menemaninya sehari-hari. Nah, karena mengetahui Adam ini kesepian, Allah pun akhirnya menciptakan Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam ketika sedang tidur. Nabi sangat senang dengan kehadiran Hawa. Hasratnya sebagai manusia yang butuh pasangan menjadi kenyataan. Lalu Allah mengizinkan Adam dan Hawa untuk menikmati apa saja yang ada di dalam surga tersebut, terkecuali adalah pohon kuldi. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga ini, dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu mendekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Nah, pohon yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah pohon kuldi. Pohon kuldi ini adalah pohon pengetahuan hal yang baik dan jahat. Ada maksud tertentu dari larangan Allah yang memberikan pada Adam dan Hawa mengetahui larangan Allah. Namun pada saat itu setan pun memanfaatkan hal itu untuk menggoda keimanan Adam dan Hawa. Karena sebelumnya kan iblis ini memang bertekad untuk menggoda Adam dan Hawa ini, sesuai tekadnya untuk menggoda manusia sepanjang masa. Setan pun kemudian berbisik pada Adam dan Hawa tentang keistimewaan pohon kuldi ini. Dan kisah tersebut dituliskan di dalam Al-Quran, yaitu surat Thaha ayat 120, yaitu, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, yaitu kuldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Demikian iblis membujuk mereka.
Ternyata nama Kuldi ini sendiri pun merupakan nama pemberian dari iblis. Nah, iblis menghasut Adam dan Hawa dengan mengatakan maksud Allah melarang mereka, bahwa Allah disebutkan oleh iblis tidak mau membuat Adam dan Hawa kekal. Iblis ini dengan penuh semangat merayu mereka untuk memakan buah terlarang tersebut. Dan pada akhirnya Adam dan Hawa ini yang dilengkapi dengan nafsu sebagai manusia akhirnya tergoda. Rayuan iblis pun berhasil menggoyahkan keimanan mereka dan jadi tidak taat kepada Allah. Dan akhirnya Adam dan Hawa memakan buah kuldi tersebut. Ketika Adam dan Hawa memakan buah kuldi tersebut, sesuatu yang memalukan terjadi. Nabi Adam dan Hawa pun langsung menyadari dirinya kalau tubuh mereka itu ternyata telanjang. Nah, selain itu Adam juga sangat merasakan sakit perut yang hebat. Adam baru merasakan rasa ingin membuang hajat, dan dia ini kebingungan. Surga adalah tempat suci, apa sepantasnya mengotorinya? Demikian yang ada dalam pikiran Adam pada saat itu. Lalu Allah kemudian menyindirnya atas keinginannya tersebut, sekaligus juga menyindir tentang ketidaktaatannya itu. Nah, diriwayatkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 22-23 yang menceritakan kejadian ini. Dalam surat ini Allah mengingatkan akan larangannya kepada Adam, juga mengingatkan Adam akan peringatannya tentang kebusukan setan. Nah, pada saat itu Adam pun kemudian memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan Hawa digoda iblis dalam wujudnya yang berupa ular. Namun tidak dijelaskan siapa dahulu yang memakan buah terlarang itu. Ada yang meyakini kuldi adalah pohon apel yang diambil dari bumi. Karena itu kuldi disebut memiliki sifat bumi atau tanah, yaitu sifat dasar tanah. Tanah disebut sebagai tempat yang pantas untuk membuang kotoran. Buah kuldi ini bisa membangkitkan hawa nafsu dan membuat lupa diri. Nah, mengapa Allah melarang Adam memakan buahnya? Karena bisa membuat diri Adam ini akan menjadi kotor. Kotor dalam artian nafsunya akan tergoda dan mempengaruhi sifat dasar manusia yang penuh dengan ketidakpuasan. Nah, bisa dikatakan pohon kuldi ini diciptakan sebagai cobaan bagi Adam dan Hawa, ujian dari ketaatan seorang hamba kepada penciptanya. Namun selepas dari itu, Allah memang menakdirkan manusia untuk turun ke bumi dan menjadi pemimpin di tempat itu. Manusia diciptakan bukan dengan maksud untuk memimpin di surga. Meskipun Adam dan Hawa telah bertobat, Allah telah memberikan hukuman kepada mereka berdua untuk turun ke bumi. Nah, dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, "Turunlah kalian dari surga menuju bumi, dan kalian akan menjadi musuh satu sama lain. Kalian akan memiliki tempat tinggal di bumi sampai batas waktu yang tertentu." Nah, pada saat diturunkan ke bumi, Nabi Adam ini dan Hawa tidak diturunkan pada tempat yang sama. Nabi Adam diturunkan di Bukit Sri pada di daerah Sri Lanka, sedangkan Hawa diturunkan di daerah Arab. Mereka berdua ini bingung dan sedih karena diturunkan terpisah,
Namun Adam dan Hawa yakin bahwa mereka akan dipertemukan kembali. Lalu setelah 40 hari mereka pun dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di Jabal Rahmah. Nabi Adam dan Hawa mulai kehidupan baru sebagai manusia biasa. Nah, karena kejadian tersebut Allah menakdirkan mereka, menurunkan mereka ke bumi dengan membawa dosa atau ketidaktaatannya di surga. Disebutkan pula Allah menghukum Adam akan bersusah payah untuk mencari nafkah. Nah, hukuman Hawa akan merasakan sakit pada saat melahirkan anak-anaknya. Sedangkan ular yang menggoda mereka dihukum berjalan dengan perut selamanya di bumi. Dosa yang pada akhirnya menjadi takdir bagi manusia, kaum laki-laki dengan kewajiban menafkahi dan kaum perempuan berkewajiban mengurus anak-anaknya. Adam dan Hawa ini pun kemudian belajar bercocok tanam, juga cara bertahan hidup di bumi. Mereka juga melahirkan anak-anaknya. Allah memperlihatkan kekuasaannya memberikan mereka anak sepasang-sepasang, artinya kembar. Setiap Hawa mengandung pasti melahirkan anak kembar. Nah, peristiwa Nabi Adam dan Hawa yang melanggar perintah Allah ini membuktikan sesuatu, bahwa tidak ada yang akan didapat dari ketidaktaatan kita kepada Allah selain dari keburukan. Hal ini sekaligus menjadi pengingat bagi kita umat manusia di seluruh muka bumi ini. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, ada lagi satu cerita menarik dari peristiwa turunnya Nabi Adam dan Hawa ke bumi ini. Kala itu diceritakan bahwa mereka ini ternyata turun ke bumi dengan memakai dedaunan yang digunakannya itu untuk menutupi tubuh mereka. Ketika berada di bumi, dedaunan itu pun menjadi kering dan kemudian rontok. Nah, hal inilah yang dipercaya segala wewangian yang tercium di Hindia itu berasal dari dedaunan tersebut. Nah, saudaraku, Adam dan Hawa ini menjalani kehidupan sebagai manusia biasa setelah bertemu. Allah pada saat itu memberikan mereka itu 8 pasang lembu, 2 pasang kambing, dan 2 pasang domba untuk mereka pelihara. Allah pun mengajarkan mereka untuk memerah susu pada hewan-hewan tersebut. Nah, kemudian susu tersebut bisa mereka minum. Allah juga memberi perintah pada Adam untuk menggunakan bulu-bulu hewan tersebut untuk dijadikan sebagai pakaian mereka. Nah, Adam dan Hawa sadar kenikmatan dunia sudah tidak ada lagi, dan mereka pun menangis bersedih, sehingga dari air mata mereka ini tumbuhlah kacang tanah dan kacang hijau. Wow, ternyata ya sobatku, kisahnya gitu sangat menarik sekali. Adam lalu menyadari bahwa kesulitannya ini untuk mengetahui waktu-waktu beribadah. Lalu ia mengadu pada Allah tentang masalahnya ini. Dan saat itu Allah kemudian memberikan seekor ayam putih sebesar unta dari surga. Ketika para malaikat di surga bertasbih, ayam putih ini pun ikut bertasbih atau berkokok di bumi. Nah, berkat ayam putih ini, Adam jadi mengetahui
waktu-waktu beribadah di bumi. Untuk melindungi mereka dari panas dan dingin, Adam lalu menebang pohon-pohon yang ada di sekitarnya itu. Lalu kayunya itu ia pakai untuk membangun rumah. Adam juga membuat sumur untuk mengambil airnya. Lalu Allah kemudian menurunkan 21 lampiran tentang hukum-hukum haram dan halal memakan daging binatang tertentu. Kemudian pada saat itu pula Allah menurunkan pula 29 huruf hijaiyah dan manusia tidak dapat mengurangi ataupun menambah hurufnya itu. Ketentuan Allah ini sangat jelas dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Lalu Adam belajar huruf-huruf hijaiyah tersebut untuk bisa membaca lampiran yang diturunkan oleh Allah. Nah, pada saat itu Hawa kemudian merasakan proses mengandung. Ia sangat terkejut karena waktu itu janin di perutnya itu bergerak. Hawa tidak yakin dari mana tempatnya yang dia rasakan bergerak itu di perutnya. Bagaimana nanti yang bergerak di perutnya itu bisa keluar? Hawa pun kebingungan. Nah, ketika waktu melahirkan tiba, Hawa merasakan proses yang sakit, yang teramat sakit yang dia rasakan. Dan saat itu Hawa melahirkan anak kembar, yaitu Habil dan Layutsah. Waktu mengandung anak yang keduanya pun begitu yang dia rasakan. Hawa melahirkan anak kembar Kabil dan Iklimah, sepasang anak laki-laki dan perempuan. Pada saat melahirkan, Hawa ini memang ditakdirkan untuk melahirkan kembar, yaitu sepasang laki-laki dan perempuan. Dan diceritakan pula bahwa Hawa ini mengandung sebanyak 20 bilangan, yaitu setiap melahirkan pasti sepasang laki-laki dan perempuan. Ada yang meriwayatkan bahwa yang dikandung Hawa itu adalah sebanyak 200 orang. Semua dilahirkan kembar kecuali Syeds yang memiliki Nur Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam di keningnya. Dikisahkan juga anak cucu Nabi Adam ini bertambah terus sehingga berjumlah 40.000 orang laki-laki dan perempuan. Nah, pada saat anak cucu Adam ini berkembang, disitulah banyak terjadi pertengkaran dan pertikaian. Maka Allah memberinya tongkat dari surga untuk mendidik mereka yang membangkang. Nah, dikisahkan pula bahwa anak kembar Nabi Adam yang pertama adalah Habib dan Layutsah, sedangkan anak kembar keduanya adalah Qabil dan Iklimah. Kembaran Habil diceritakan memiliki paras yang kurang menarik, sedangkan Iklimah kembaran dari Qabil sangat cantik. Pada saat itu Adam diperintahkan oleh Allah untuk menikahkan anak-anaknya secara silang. Jadi tidak boleh anak dari Adam menikah dengan kembarannya sendiri. Ketika Adam hendak menikahkan Habil dan Iklimiyah, Qabil mengajukan protes. Qabil merasa lebih berhak atas diri Iklimiyah karena dia adalah saudara kembarnya. Qabil ini tertarik pada kembarnya sendiri karena kecantikannya. Lalu
Saat itu Allah kemudian memerintahkan Habil dan Qabil untuk berkurban melalui Nabi Adam. Kurban yang diterima Allah akan menentukan siapa yang berhak atas iklimiah. Qabil ini adalah seorang petani yang sangat sombong dan memiliki seikat gandum yang jelek untuk berkurban. Sedangkan Qabil yang beternak mengorbankan kambing muda dan sangat gemuk. Setelah keduanya berkurban, Allah kemudian menurunkan cahaya putih dan mengangkat kambing dari Habil. Berarti Habil yang ikhlas berkurban berhak atas diri iklimiah. Nah, Qabil marah dan tak ingin Habil menikahi kembarannya. Pada saat itu, setan pun memanfaatkan kemaharan Qabil dan membujuk untuk memukul Habil. Qabil yang dikuasai amarah lalu memukul Habil. Dan Habil tidak memberikan perlawanan karena tidak ingin menjadi hal ini adalah masalah yang besar. Celakanya, pukulan Habil membuat Habil terbunuh. Qabil pun pada saat itu takut dan kebingungan. Ia tidak tahu cara menyembunyikan Habil yang telah tak bernyawa. Qabil pun mencoba membuang Habil ke laut, tapi ombak selalu membawa kembali tubuh Habil ke tepian pantai. Dan akhirnya Qabil memohon ampun kepada Allah dan menyesali perbuatannya. Nah, tiba-tiba Qabil melihat burung gagak di pohon. Satu burung gagaknya telah mati entah kenapa. Gagak yang masih hidup membawa gagak mati turun. Nah, burung itu lalu mematuki tanah hingga berlubang dan mendorong gagak mati ke dalamnya. Lalu Qabil mengerti sekarang. Ia pun meniru cara burung tersebut untuk menguburkan Habil. Subhanallah. Nah, cerita Habil dan Qabil ini merupakan pembunuhan pertama kalinya di muka bumi ini. Kisah Nabi Adam ternyata mengandung banyak nasihat untuk umat manusia tentang ketaatan dan ketergantungan manusia sebagai hamba Allah, sehingga juga tentang kebesaran Allah yang selalu memberikan kemudahan manusia ketika meminta pertolongan. Baik, saudaraku, sepertinya saya sudah bercerita cukup panjang ini. Oke, kalau begitu ceritanya nanti kita sambung lagi. Dan untuk kesempatan kali ini saya akhiri dulu. Insya Allah di konten saya selanjutnya saya akan mencerita kembali, entah itu sambungan dari cerita ini atau kisah-kisah Nabi yang lainnya. Semoga apa yang saya berikan di konten saya ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya yakin di antara kita yang mengerti tentang kisah-kisah Nabi Adam ini masih banyak yang belum tahu tentang bagaimana diciptakannya Adam pada waktu itu, bagaimana Adam dan Hawa diturunkan pada waktu itu. Saya yakin masih banyak yang belum mengetahuinya. Karena itu saya kepikiran untuk membuat konten ini supaya kita lebih tahu dan bisa memetik hikmah dari semua kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dari kisah yang dialami oleh Nabi Adam dan Hawa pada saat itu. Karena tidak dipungkiri kita ini adalah anak dan cucu dari Adam dan Hawa tersebut. Baik saudaraku, dan saya akhiri perjumpaan kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mohon maaf atas segala kekurangan saya ya.
karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and share. Dan jangan lupa klik tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan konten saya selanjutnya.